فبأي آلاء ربكما تكذبان. Maka setelah kita kemudian mengetahui penyebab-penyebab orang itu kemudian susah untuk melaksanakan perjalanan hijrah, sekarang kita mulai membahas apa itu kemudian hijrah, tetapi hijrahnya itu setengah hati. Apa itu hijrah yang korelasinya kuat dengan apa yang tadi saya sampaikan? Hijrah tapi kayak gali lubang tutup lubang. Hijrah tapi kemudian sifat hijrahnya sebagaimana pemintal dari wanita yang kemudian memintal baju dan dia merusak apa yang dia pintal. Hijrah tapi semangatnya sebagaimana kita pindah dari mulutnya buaya ke mulutnya singa. Apa sih dosa-dosa yang sering dilakukan oleh orang yang melaksanakan taubat, di mana dosa itu sebenarnya dosa yang juga sama besar. Mungkin dari dosa pertama yang dia tinggalkan, tetapi dia hanya pindah kepada dosa yang jauh lebih besar. Dan itulah yang kemudian menjadi perhatian kita, karena kita ingin hijrah kita itu sepenuh jiwa. Kita tidak ingin hijrah saya dan hijrahnya antum itu setengah hati. Hijrah tetapi masih membawa dosa. Jangan sampai kemudian kita ketika kencing dan berak, kemudian kita istinja, kemudian dari kencing tetapi tidak istinja dari kotoran. Tidak akan suci kita, akhi. Antum kalau ada orang yang kemudian BAB di belakang, dia BAB dan dia kencing. Kemudian dia cuci kemaluannya, kemudian dengan air, tapi kemudian tidak cebok. Maka kemudian dia bersuci, tapi masih membawa najis yang lainnya. Dan kita tidak mau bahwasanya perjalanan hijrah kita hanyalah menjadi gegap gempita yang kemudian kita banggakan dengan komunitas kita, sampai akhirnya sekarang banyak membuat komunitas becak soli, ya, atau kemudian membuat komunitas apapun itu baik, masya Allah. Tapi kalau hanya kemudian kita fokus pada itu saja, tanpa kemudian kita berusaha untuk merubah diri kita secara penuh, anak khawatir kita menjadi orang yang tenggelam dengan slogan-slogan yang kita miliki, tetapi kita kurang memperhatikan maksimal apa yang harus kita pelajari dalam perjalanan hijrah. Ya, saya tidak mendiskreditkan semua yang ada. Silahkan antum membentuk komunitas-komunitas orang yang solih, menjaring orang supaya kemudian mereka meninggalkan perbuatan dosa. Tapi bukan hanya itu yang kita butuhkan dalam hijrah. Banyak komponen yang kita harus lakukan supaya perjalanan hijrah kita tidak membawa dosa dan menjadi magnet dosa yang lainnya yang tanpa kita sadari justru menodai dosa kita, menodai perjalanan hijrah kita ketika kita telah menetapkan tujuan kita adalah karena Allah. Dan saya harus pahamkan ikhwan, setan itu setelah mendapati antum hijrah bukan berarti dia sedih, ninggalin antum, nangis-nangis lapor sama ibunya, enggak. Tapi ternyata ketika kemudian setan itu mendapati kita hijrah, setan itu akan merubah strateginya. Tidak ada yang paham strategi kecuali salah satunya adalah setan. Antum jangan kira setan itu bodoh, ikhwan. Setan itu pintar, setan itu ngerti strateginya, setan itu saja terkoordinasi kok. Setan itu terkoordinasi. Makanya kalau antum membaca riwayatnya Muslim, Rasulullah itu bersabda, Inna iblisa yam'asu saroyahu fi kulli sobahin. Iblis itu membangun dan kemudian mengurus pasukannya dari kalangan setan itu setiap pagi. Coba, ada apel pagi setan itu. Loh, betul dalam riwayat Muslim kan? Kemudian setiap sorenya kemudian masing-masing setan memberikan laporan kepada iblis apa yang telah mereka lakukan. Sampai antum tahu kan maksudnya apa, isi dari hadis ini, sampai ada satu setan yang mendapatkan pujian dari iblis. Siapa itu? Setan yang berkata, Taraktu hatta farraqa zaujatahu. Aku telah meninggalkan fulan dan ketika aku tinggalkan sampai dia menceraikan istrinya. Iblis kemudian memberikan penghargaan, Ni'mas syaitanu anta. Sebaik-baik setan itu kamu. Kenapa antum ketawa? Ya, padahal saya serius ini. Maka kemudian di situ kita menjumpai loh, setan itu sampai sedemikian detailnya. Makanya kemudian setan itu bukan makhluk yang bodoh yang kemudian melihat antum ketika antum tiba-tiba ganti bajunya diganti koko, yang biasanya dulu kemudian pakai ini kemudian diganti peci, kemudian setan akan berhenti, kemudian akan tidak melakukan apa-apa. Enggak lah, strateginya setan berubah sesuai dengan kondisi manusia yang kemudian sedang dia hadapi. Makanya Sa'id bin Musayyib rahimahullahu ta'ala itu berkata, ketika beliau mengatakan sesungguhnya setan itu punya strategi, ditanya sama orang, mana dalilnya kalau setan punya strategi ketika menggoda manusia? Sa'id bin Musayyib berkata, loh, emang kamu tidak perhatikan toh gimana strategi dua anak manusia, laki-laki dan perempuan sebelum menikah? Apa strateginya setan? Menjadikan mereka tampak indah,
di antara mereka ketika mereka berkenalan. Kekurangan mereka jadi kelebihan dan keindahan. Kemudian pertemuan mereka dijadikan nikmat dan tidak pernah kata cukup. Makanya lihat orang kalau pacaran, akhi, 5 jam kayak 5 menit, ya kan? Telepon 3 jam, ayo tutup dong, kamu dulu dong yang nutup. Loh, ini kan saya tahu. Loh, kan saya pacaran habis nikah. Maka kemudian begitu. Sampai kemudian akhirnya apapun yang dilakukan tanpa indah dan tidak pernah kata cukup. Itu kata Sa'id bin Musayyib. Kekurangan dia tanpa jadi kekurangan ketika orang jatuh cinta, enggak. Orang yang susah jatuh cinta, orang yang susah dikasih nasihat, orang jatuh cinta. Orangnya hitam enggak apa-apa, yang penting manis. Kenapa Bapak asik-asik? Bapak sudah lewat zamannya. Ini buat kita-kita Pak, please deh. Enggak bercanda. Maka kemudian strateginya setan semacam itu, kata Sa'id bin Musayyib. Kemudian kata Sa'id bin Musayyib, ketika orang itu sudah nikah, strateginya setan apa? Kepada 2 anak manusia kalau sudah nikah. Orang itu menjawab yang ditanya Sa'id bin Musayyib. Strateginya setan berubah. Yang asalnya dulu mempertemukan terus sampai bisa terjadinya zina, kalau sudah nikah, enggak. Bagaimana dipisahkan di antara keduanya dan mereka bercerai dan tidak lagi terikat dalam mahligai pernikahan. Kemudian Sa'id bin Musayyib berkata, bukankah itu strateginya setan? Yang bertanya mengatakan iya. Disitulah kita paham, ikhwan. Kenapa kita ingin sampaikan kayak gini? Supaya kita dari awal ketika kita sudah mengatakan saya hijrah, bukan berarti kemudian antum merasa setan sudah jauh gitu, antum sudah lari 30 kilo lebih depan daripada setan. Enggak, setan di depan antum. Dan setan itu masih di sini muter-muter, cuma dia ngerti bahwasanya terjadi perubahan antum. Yang dulunya mungkin digoda dangdutan sudah mulai dirubah. Dia tahu nih dangdutan enggak laku sama orang ini. Ya. Kemudian yang dulunya digoda dengan tahun baru, tidak laku lagi sama orang ini. Dirubah itu dengan dosa-dosa yang tidak dia sadari. Sama persis sebagaimana antum dulu ketika belum hijrah, antum juga tidak sadar kalau itu dosa. Maaf ya ikhwan, antum dulu ketika belum paham ilmu, antum sadar nggak kalau dengar dangdutan sambil ngibing itu kemudian dosa? Tidak sadar kita. Tahu ngibing ya? Kalau itu orang Jawa. Itu kemudian kita tidak sadar. Sama pula ada orang yang ketika dia sudah melaksanakan hijrah, itu pun ketika dia melakukan dosa pun tidak sadar kalau itu dosa. Kenapa? Saking pinternya. Setan itu ngasih bumbu dan rempah-rempah dalam setiap dosa setelah kita hijrah. Dan tidak sadar itu pun dosa. Sebenarnya setan itu selalu menjadikan kita itu tidak tahu kalau perbuatan itu dosa. Dan itulah yang kemudian menjadi perhatian kita. Apa sih perkara-perkara yang sering menjadikan manusia itu tanpa sadar gitu. Dalam perjalanan dia itu kayak gali lubang tutup lubang dalam hijrah. Sebagaimana dia istinja dengan kemaluannya tapi tidak istinja dengan ceboknya. Sebagaimana dia selamat dari kemudian mulutnya buaya tapi kemudian dia pindah kepada mulutnya harimau. Apa itu? Dan banyak yang kemudian kita harus sampaikan di dalam kajian kita. Maka kemudian perkara yang pertama, di antara perkara yang sering dilalaikan dalam perjalanan hijrah, sampai hijrah itu dikatakan dengan hijrah setengah hati. Tapi ingat ya ikhwan, ana sebelum menyampaikan terusannya, jangan sampai nanti ketika antum sudah pelajari ini, nanti antum memvonis orang lain. Menurut kajian saya hari Jumat, antum tuh hijrahnya setengah hati, nggak usah gitu. Jadi kemudian kita nanti untuk menilai diri kita. Jadi kita nanti untuk menilai diri kita masing-masing, apakah kita masih membawa dosa-dosa itu dalam perjalanan hijrah atau enggak. Karena sesungguhnya yang kita khawatirkan, kemudian akhirnya kita malah tidak sadar diri, malah kemudian sukanya melihat orang lain, suudon sama lain, tetapi khusnudon kepada dirinya. Salah, yang benar itu suudon kepada diri kita, tetapi khusnudon sama orang lain. Ada beberapa hal-hal yang kemudian menjadi ciri khasnya orang yang hijrah itu setengah hati. Hijrah tutup lubang, gali lubang. Hijrah istinja kemaluan tetapi tidak cebok. Maka itu kemudian ada beberapa hal. Yang pertama, hijrah tapi tidak pernah memperhatikan niat hijrahnya untuk apa. Ini yang pertama. Ada orang yang kemudian ikhwan ketika dia melaksanakan perjalanan hijrah, kemudian ternyata momentum dia hijrah itu bukan by niyah, tetapi by accident.
Jadi dalam perjalanan hijrahnya itu ya karena dia melihat teman-temannya sudah mulai meninggalkan dia, kemudian sudah tidak ada lagi yang kemudian nemenin dia, dan kemudian akhirnya banyak peristiwa-peristiwa yang dia dapatkan. Akhirnya apa? Dia hijrah, tapi dia lupa memperhatikan niatnya. Padahal persoalan niat itu merupakan persoalan yang penting dalam kehidupan kita melakukan ibadah. Bukan hanya hijrah, ikhwan, tetapi sampai urusan jihad, sampai urusan kita berdakwah, sampai urusan kita nyari ilmu, sampai urusan kita kemudian sedekah pun keterikatannya itu pada niat. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali itu sampai beliau mengatakan sunnah itu intinya, kalau boleh kita ilustrasikan itu lingkaran, sunnah itu terbagi menjadi 3, separuh hadisnya, sepertiga hadisnya hadisnya Umar, sepertiga hadisnya Aisyah, sepertiga hadisnya Nu'man bin Bashir. Antum tahu itu apa hadisnya? Hadisnya Umar, innamal a'malu binniyat. Hadisnya Aisyah, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Hadisnya Nu'man bin Bashir, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sepertiganya apa? Niat, akhi. Bahkan secara khusus ketika Rasulullah menyebut kata hijrah, itu kaitannya dengan niat yang pertama. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Loh, sampai Nabi aja mengidentikan langsung bahwasanya hijrah itu identik dengan niat. Sampai Nabi itu bersabda, siapapun yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dia akan mendapati Allah dan Rasulnya. Tapi siapapun yang hijrahnya karena wanita yang ingin dia nikahi dan harta yang ingin dia dapatkan, ya cuma dapat itu. Lihat, hijrah identik dengan niat. Bahkan bab niat diletakkan dalam konteks hijrah ketika disampaikan oleh Rasulullah, diriwayatkan hadis ahad oleh Umar bin Khattab. Walaupun ini hadis ahad, tapi makbul indal jami', diterima semua ulama. Kenapa? Pentingnya hadis ini dalam kehidupan kita ngikutin sunnahnya Rasul. Makanya Masya Allah, banyak orang yang hijrah kadang-kadang maaf ikhwan, kemudian dia sudah terbakar dengan pujian, hangus dengan pujian, ketika kemudian dia menepuk dadanya, merasa bahwasanya dia sudah hijrah, kemudian dengan pujian yang dia dapatkan dia merasa tinggi. Loh, itu loh yang menjadikan akhirnya ibadah hijrah kita itu sia-sia. Tanpa kita sadari bahwasanya hijrah itu bisa rusak dengan segera dari masalah niat. Keplesetnya hati jauh lebih parah daripada keplesetnya kaki. Antum dan saya kepleset kaki, diurut 2 kali 3 kali, selesai, sembuh dengan izin Allah. Tapi ketika kita kepleset hatinya, kemudian kita tidak memperhatikan hati kita ketika kita hijrah, kemudian kita niatkan hijrah ini bukan karena Allah. Maaf ikhwan, orang yang jihad aja pertama kali masuk neraka kok gara-gara salah niat. Makanya maaf ya, bukan saya tidak memperbolehkan. Kalau ada orang hijrah itu tidak usah memproklamirkan hijrahnya di hadapan manusia. Walaupun itu tidak salah. Kalau sifatnya untuk memberikan contoh dan uswah bagi orang di sekitar kita. Tapi kita harus paham, memproklamirkan hijrah itu, kita khawatir itu akan menjadi batu sandungan yang akhirnya kita gagal mendapatkan pahala di sisi Allah gara-gara kita rapuh dalam masalah niat tanpa kita sadari. Karena antum tahu ya, sudah mungkin banyak ustadz yang mengkaji gitu ya. Orang yang pertama kali masuk neraka itu apa sih? Orang yang beramal besar tapi kepleset masalah niat. Makanya sampai Rasulullah mengatakan, inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamati salasatun. Orang yang pertama kali masuk neraka itu ya 3. Rajulun qatala fi sabilillahi faqatala hatta qutila fa'aramahu ni'amahu fa'arafaha faqala lahu ma amilta fiha qala qataltu fika qala kadzabta walakinnaka qatalta liyuqala annaka jari'un faqad qila. Tuh lihat. Orang yang pertama kali dipanggil oleh Allah, diputuskan nasibnya untuk dicemplungkan ke neraka, ketika yang lain harap-harap cemas, diputuskan nasibnya oleh Allah. Laki-laki yang dia berjihad, susah payah, sampai terbunuh dalam peperangan, dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar. Allah perlihatkan, tuh surga yang harusnya ente dapatin. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Faqala lahu, Allah kemudian tanya sama dia, ma amil tafi, lu dulunya kamu ngapain? Saya jihad ya Allah. Untuk siapa? Fika, untukmu ya Allah. Allah kemudian mendebat, menyangkal, kadzabta, bohong kamu itu jihadnya supaya kamu disebut pemberani. Faqad qila, orang menyebutmu sebagai pemberani,
Direret wajahnya, dilemparkan ia ke dalam neraka. Ini ikhwan, saya khawatir kalau kita ini gegap gempita dengan kata-kata hijrah, terlalu banyak memproklamirkan diri sebagai orang yang hijrah, akhirnya rapuh dalam masalah niat. Akhirnya apa? Tidak ada bayaran di sisi Allah. Ana dan antum tuh punya roh pencemburu, dan saking pencemburunya Allah, Allah itu tidak nerima ketika hati kita mendua untuk Allah dan untuk pujian manusia. Makanya kalau kita sudah hijrah, ana nggak sama sekali nyalain loh ya kalau ada orang yang alhamdulillah saya sudah hijrah. Enggak, ana nggak nyalain. Tapi yang pingin saya sampaikan, monggo kalau antum pengen ngomong itu, tapi antum harus sadar, jaga niat itu penting dalam perjalanan hijrah, karena niat itu lebih tinggi daripada hijrah itu sendiri. Abu Bakar ikhwan, itu menjadi orang yang paling tinggi proses hijrahnya setelah dari semua para sahabat. Setelah Rasulullah itu manusia yang paling tinggi itu siapa? Yang paling tinggi keimanannya? Abu Bakar. Tapi perhatikan Abu Bakar. Apakah Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah itu? Apakah karena sholatnya yang banyak? Enggak. Apakah karena puasanya yang banyak? Enggak. Karena kalau melihat orang yang rakaatnya lebih banyak daripada Abu Bakar itu mungkin banyak. Karena Abu Bakar kan masuk Islam umur 38 tahun. 2 tahun umurnya kurang dari, kemudian lebih muda dari Rasulullah. Berarti 38 tahun ketika Nabi mengumumkan dakwahnya. Padahal antum dari kecil, kemudian umur 6 tahun antum sudah diajarin sholat sama orang tua antum. Sholatnya mungkin kita lebih banyak, karena umur kita kan panjang. Pak Dedi aja umurnya sudah 55 tahun ya kan. Maka kemudian panjang kan. Maka kemudian disitulah kita kemudian mendapati, kalau ada yang kemudian melihat banyak sholatnya, mungkin banyak orang sholatnya lebih banyak daripada Abu Bakar, puasanya lebih banyak daripada Abu Bakar, kemudian sedekahnya mungkin lebih banyak daripada Abu Bakar. Tapi kenapa ya Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama setelah Nabi? Perhatikan kata Ibnu Qudamah, ma faddalallahu Abu Bakar bi sholatihi wa siyamihi wa sadaqatihi walakin ma waqara fi qalbihi. Kamu itu dapetin Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama setelah Nabi, bukan karena banyaknya sholat, banyaknya puasa, banyaknya sedekah, enggak. Tapi Abu Bakar menjadi orang yang paling utama setelah Nabi karena bertenggernya hati dalam keikhlasan. Hijrah itu jaga hati yang paling penting. Makanya kalau membuat komunitas, monggo lah, silakan. Tapi saya katakan, jaga niat itu susah loh. Ya. Baker ini, kemudian spider ini, apa itulah macam-macam sekarang sudah banyak lah. Alhamdulillah lah, kita bersyukur itu. Saya bukan mengatakan bahwasanya itu jadi tidak ikhlas, enggak lah, enggak boleh kita menghakimi orang itu tidak ikhlas. Cuma yang ingin kita sampaikan, jangan terlalu banyak gegap gempita dengan proklamir diri, proklamasi hijrah kita. Tetapi yang paling penting, tutup hijrah kita. Kemudian biarkan itu menjadi bukti antara kita dengan Allah. Jangan sampai kita lalai dalam menjaga niat, karena menjaga niat itu susah. Jaga niat itu kewajiban selama hayat dikandung badan. Hari ini antum ikhlas, belum tentu 5 tahun lagi ikhlas. 5 tahun ikhlas, belum tentu nanti 10 tahun ikhlas. Makanya itulah yang menjadikan kita, Masya Allah, kumpul sama orang yang tawadhu, banyak kemudian melakukan amal sholih, tidak banyak cakap, tidak banyak bicara. Itu bisa menginfluence kita untuk menjadikan diri kita juga tawadhu. Tidak usah banyak bicara. Sekali lagi, hijrah itu bukan proklamasi yang harus kita perdengarkan kepada setiap telinga manusia. Hijrah itu ibadah, antara antum dengan Allah saja. Dan tidak perlu kemudian kita gegap gempita, kemudian menyambut seakan-akan kita bangga, dan akhirnya ujub dengan apa yang kita lakukan. Antum pernah mendengar kisahnya salaf? Ada salah satu salaf itu yang sholat malam gitu, bersama putranya. Sampai kemudian subuh, kemudian bapaknya ngomong, manusia pada ngapain ya sekarang ya? Anaknya langsung, Masya Allah, manusia pada jadi bangkai, tidak ada yang sholat kayak kita, Abi. Kemudian bapaknya marah dan berkata, nak, lebih baik kamu tidur dari malam sampai subuh, bangun dalam kondisi hatimu rendah, itu lebih baik daripada kamu sholat tahajud 1 malam, tapi dengan itu kamu memandang rendah orang lain. Kenapa? Bisa jadi tidurnya mereka lebih utama daripada sholatnya kamu. Itu salafus sholih. Hati, akhi, ini penting. Ya, karena bukan, sekali lagi ya, saya tidak nyalain kalau ada orang yang
Nanti kemudian ada yang ngomong tiba-tiba, alhamdulillah Ustaz saya hijrah. Antum nggak usah komentari, duh nggak usah gini, nggak usah gitu, enggak. Udah dengerin aja alhamdulillah. Berikan respon doa, berikan kepadanya kalimat yang menguatkan. Tapi setidaknya akhirnya kita belajar dari kalimat itu. Sesungguhnya hijrah itu mengajarkan kita tentang niat. Bahwasanya kita jaga ini semata-mata karena Allah. Ya, dan tidak perlu kita proklamarkan kepada setiap orang dan kepada setiap telinga manusia.